Galang lahir dari rahim ombak dan dibesarkan oleh terik matahari di Pulau Seribu. Sejak kecil, kakinya lebih akrab dengan dek perahu yang bergoyang daripada tanah dermaga yang datar. Baginya, kebebasan bukanlah konsep filosofis yang dibaca dari buku, melainkan udara asin yang memenuhi paru-parunya setiap pagi. Galang adalah seorang nelayan tanpa kapal tetap. Ia menjelajahi lautan luas, bekerja pada siapa saja yang berani memberinya janji petualangan. Bukan sekadar upah. Tubuhnya kurus dan liat, kulitnya terbakar matahari, hingga menyerupai perunggu tua yang mengkilap. Matanya, tajam dan awas, mampu membaca bahasa arus dan gumpalan awan di kejauhan. Ia tidak pernah merasa terikat pada satu tempat pun. Rumahnya adalah ufuk, dan keluarganya adalah bintang-bintang penunjuk arah. Suatu senja, di pelabuhan Sunda Kelapa yang padat, Galang mendengar bisik-bisik tenteng, harta karun, tanduk naga. Konon, itu adalah harta warisan dari seorang pelaut legendaris, tersembunyi di balik terumbu karang paling berbahaya di timur. Galang tersenyum sinis. Harta baginya bukanlah emas, tetapi tantangan dan adrenalin saat berhadapan dengan ombak besar. Namun, cerita itu menyebutkan sebuah kompas kuno yang konon bisa menunjukkan jalan pulang yang hilang. Bagi Galang, yang tak punya tempat untuk kembali, gagasan tentang pulang itu terasa begitu memikat sekaligus ironis. Malam itu, ia menemui Kapten Rama, seorang pelaut tua yang bijaksana dan telah kehilangan satu mata karena badai. Kapten Rama sedang memperbaiki jaring di bawah cahaya redup lampu minyak, dengan wajah penuh ukiran pengalaman. Tanduk naga hanya mitos, Galang hanya jiwa yang tersesat yang mencarinya, kata Kapten Rama tanpa menoleh. Galang tidak gentar. Aku tidak mencari harta, Kapten. Aku mencari kebenaran di baliknya. Kapten Rama mendongak, menatap mata Galang yang membara, melihat pantulan dirinya sendiri di masa muda. Ia akhirnya setuju. Dengan syarat, Galang harus membawa serta satu-satunya cucunya, seorang wanita muda bernama Chandra. Chandra adalah insinyur kelautan lulusan terbaik, tetapi ia belum pernah merasakan kerasnya hidup di laut lepas. Ia adalah logika dan perhitungan, sementara Galang adalah naluri dan kepercayaan buta pada takdir. Mereka berlayar dengan perahu tua yang dinamai Pelangi Patah, sebuah kapal yang lebih sering mengeluarkan suara, keluhan daripada janji. Chandra membawa peta digital, GPS, dan perangkat sonar tercanggih. Semuanya ditanggapi Galang dengan senyum mengejek. Laut tidak butuh aplikasi nona insinyur. Laut butuh hati yang mendengarkan, cibir Galang. Chandra membalas tatapan itu dengan dingin, memegang teguh data dan perhitungan yang sudah ia pelajari bertahun-tahun. Perjalanan dimulai dengan ketegangan. Setiap keputusan mereka selalu bertolak belakang. Galang mengandalkan angin, membaca arah dari riak air. Chandra bersikeras mengikuti jalur pelayaran yang terprogram. Di hari kelima pelayaran, badai datang tanpa peringatan dari satelit manapun. Langit berubah menjadi timah pekat, dan ombak naik seperti raksasa kelaparan yang siap menelan Pelangi Patah. Chandra panik. Layarnya menunjukkan kondisi laut yang mustahil. Data yang ia miliki tidak berguna di tengah realitas yang mengamuk. Galang, sebaliknya, tampak hidup, matanya bersinar karena tantangan. Berteriak memberi perintah kepada awak kapal yang ketakutan. Ia mengemudikan kapal dengan liar, menari di antara puncak dan lembah ombak, seolah kapal itu adalah perpanjangan jiwanya. Lupakan peta, pegang kemudi, dan rasakan detak jantung kapal, teriak Galang pada Chandra. Chandra yang kaku akhirnya menurut, menggenggam erat kemudi yang licin, merasakan getaran kayu tua itu di tangannya. Ia merasakan kekuatan alam yang mentah, sebuah kekuatan yang tidak bisa diukur dengan kalkulasi apapun. Saat badai berlalu, Chandra terduduk lemas, tetapi di matanya ada percikan rasa hormat yang baru. Bagaimana kau tahu kita akan selamat? Tanya Chandra. Suaranya serak. Aku tidak tahu, Nona. Aku hanya tidak takut tenggelam, jawab Galang santai, mulai membereskan tali temali yang kusut. Sejak saat itu, Chandra mulai menurunkan egonya. Ia mulai memperhatikan cara Galang berinteraksi dengan lautan. Ia melihat Galang berbicara dengan angin, memberi hormat pada ombak, dan mencium air laut yang dingin. Mereka memasuki wilayah timur, tempat di mana peta resmi berhenti dan mitos dimulai. Di sana, airnya biru gelap, tebal, penuh misteri, dan dihuni oleh karang-karang yang tajam. Mereka menemukan kapal-kapal karam yang tenggelam ratusan tahun lalu, bisikan keserakahan dari masa lalu. Kapal-kapal itu menjadi monumen tragis bagi mereka yang hanya mencari harta, tetapi kehilangan jiwa. Kompas kuno itu
Menurut legenda, tersembunyi di balik formasi batu yang menyerupai tanduk raksasa. Galang dan Chandra harus menyelam, meninggalkan kapal yang ditambatkan di perairan yang tenang. Di bawah laut dunia menjadi senyap dan magis, penuh warna yang tidak pernah dilihat di permukaan. Chandra kagum pada keindahan terumbu karang yang meliuk, rumah bagi ribuan ikan kecil. Namun, di balik keindahan itu, arus bawah laut sangat kuat, seperti tangan tak terlihat yang siap menyeret mereka. Mereka menemukan lorong sempit yang dikelilingi karang runcing. Galang memimpin dengan tenang. Di ujung lorong, ada sebuah gua kecil, dan di dalamnya, di atas sebongkah batu pualam, tergeletak kompas itu. Kompas itu terbuat dari perunggu hijau tua, dengan jarum yang terus berputar tanpa arah yang jelas. Saat Galang menyentuhnya, jarum itu berhenti, menunjuk ke satu arah, ke utara, ke arah Pulau Seribu. Mereka kembali ke permukaan dengan kompas di tangan. Jantung mereka berdetak cepat karena keberhasilan yang mendebarkan. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul perahu cepat, diisi oleh sekelompok perompak yang juga mengincar harta itu. Pemimpin perompak itu, seorang pria bertato naga bernama Jagat, berteriak meminta kompas itu diserahkan. Ini adalah ujian sejati bagi Galang. Melawan bukan demi harta, tetapi demi makna yang diwakili oleh kompas itu. Galang tidak mau menyerah. Ini bukan milikmu, ini milik laut, balasnya lantang. Pertarungan pun pecah di tengah laut yang tenang. Kecepatan melawan kekuatan. Galang bertarung dengan kelincahan seorang penari, menggunakan tali, dayung, dan setiap inci kapalnya sebagai senjata. Chandra, yang selama ini hanya mengandalkan logika, kini menggunakan pengetahuannya tentang mekanika kapal. Ia memutus kabel mesin perompak, melemparkan jangkar kecil untuk mengait baling-baling kapal musuh. Mereka bekerja sebagai tim yang tak terduga. Naluri Galang dan kecerdasan Chandra, seperti ombak dan pantai yang tak terpisahkan. Jagat, pemimpin perompak itu, mendekati Galang, menghunus pisau karambit yang berkilauan. Kau mati, anak laut, geram Jagat. Galang menghindari serangan itu, melompat ke tiang kapal, dan menendang pisau Jagat hingga terpental. Dengan sekali hentakan, Galang mengikat tubuh Jagat dengan tali yang kuat, menjatuhkannya ke geladak. Perompak yang lain panik melihat pemimpin mereka dikalahkan oleh seorang nelayan kurus. Mereka melarikan diri, meninggalkan Jagat yang terikat dengan sumpah serapah. Galang memandang Jagat dengan tatapan kasihan, bukan kemenangan. Kau hanya mencari harta, Jagat. Kau tidak akan pernah menemukan jalan pulang, kata Galang sebelum melepaskan Jagat ke perahu kecil. Setelah situasi aman, Chandra memandang Galang dengan mata penuh kekaguman. Kau bukan hanya nelayan, Galang. Kau adalah penjaga laut, ujar Chandra. Suaranya lembut. Galang tersenyum tipis. Senyum yang jarang sekali ia tunjukkan, hanya untuk Chandra. Pulang, kata Galang. Bukanlah tempat yang tertera di peta. Nona, pulang adalah ketika hatimu berhenti bertanya-tanya. Apakah kau berada di tempat yang seharusnya? Mereka kembali ke Pulau Seribu, mengikuti petunjuk jarum kompas yang kini diam, menunjuk ke arah dermaga kecil Kapten Rama saat mereka tiba. Kapten Rama menyambut mereka dengan air mata yang mengalir di satu-satunya mata yang ia miliki. Kau telah kembali, Galang. Kau telah menemukan jalan pulangmu, kata sang kapten, memeluk cucu dan anak laut itu. Galang menyerahkan kompas itu kepada Kapten Rama. Tidak meminta imbalan apapun, kompas ini menemukan kebenaran, Kapten, bahwa rumahku selalu ada di sini, di bawah langit ini, di atas air ini. Ia menyadari kebebasan yang ia cari selama ini bukanlah pergi tanpa tujuan, melainkan memiliki keberanian untuk kembali. Ia melihat Chandra, yang kini terlihat berbeda. Matanya memancarkan kedalaman yang telah ia temukan di tengah badai. Chandra juga telah menemukan panggilannya, bukan hanya di ruang kelas, tetapi di ombak yang nyata. Hidup adalah petualangan, dan hati adalah jangkar yang paling setia. Galang teringat pepatah lama itu. Ia memutuskan untuk tinggal, membantu Kapten Rama, dan mengajari Chandra cara mendengarkan detak jantung lautan. Galang, si anak yang tak punya rumah, kini telah menemukan arti dari kata pulang yang sesungguhnya. Ia telah berani menghadapi bahaya, berani menolak keserakahan, dan akhirnya berani untuk menetap. Perjalanan tanduk naga telah memberinya lebih dari sekadar emas. Ia memberinya takdir. Ia tidak lagi melihat ufuk sebagai pelarian, melainkan sebagai batas dari rumah yang harus ia jaga. Chandra dan Galang kini berlayar bersama. Ia dengan logikanya, Galang dengan nalurinya,
menjadi duet sempurna di lautan. Mereka mewakili generasi baru pelaut yang menghormati laut, bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi sebagai guru. Galang, si anak laut, kini telah menjadi penjaga samudra, menemukan kebebasan dalam tanggung jawab. Keberaniannya bukan lagi hanya tentang menghadapi badai, tetapi tentang menjaga ketulusan hatinya. Ia memandang ke lautan yang tenang, dan tahu bahwa ia telah tiba di tempat yang ia cari selama ini. Inilah arti dari kebebasan sejati. Berlayar sejauh mungkin, untuk mengetahui bahwa kau selalu punya alasan untuk kembali. Pelangi patah tidak lagi terlihat patah. Ia kini adalah kapal yang membawa harapan dan janji-janji masa depan. Dan Galang, ia tersenyum, menyadari bahwa ia tidak lagi sendirian di tengah lautan luas. Ia telah pulang ke tempat di mana jiwanya berlabuh selamanya. Jika kisah Galang menyentuh jiwa petualanganmu, jangan lupa dukung channel Narasi Sastra dengan like, share, dan subscribe.